berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari berbagai pasal di KUH Perdata sebagai berikut. A. Pasal 1320 ayat 1, Junto Pasal 1338 ayat 1, KUH Perdata Pasal 1320 ayat 1 menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tidak diterapkannya prinsip dari kebebasan berkontrak dan proporsionalitas di perjanjian kerja merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku diartikan sebagai patokan, acuan, sehingga perjanjian sudah dibakukan dan memiliki arti tetap yang menjadi pegangan umum. Perjanjian baku juga seringkali dinamakan sebagai take it or leave it contract. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dengan kedudukan yang lebih kuat menyodorkan perjanjian kepada pihak yang lebih lemah, dengan hanya memberikan kemungkinan untuk menerima atau tidak menerimanya sama sekali, dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan pengubahan terhadap perjanjian tersebut. Kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut tidak seimbang dan mengakibatkan pihak pekerja yang sebagai kedudukannya lebih lemah tidak diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut. Pada praktiknya, pihak pengusaha atau pemberi kerja sebagai pihak yang lebih kuat menentukan klausa-klausa dalam perjanjian kerja yang biasanya akan lebih menguntungkan baginya atau bahkan memuat klausa eksonerasi. Klausa eksonerasi adalah klausa yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Namun, dalam perjanjian ini, salah satu pihak atau pekerja dapat memilih apakah dia mau membuat atau tidak membuatnya sebuah perjanjian sesuai dengan pasal 1324 KUH Perdata. Dikatakan tidak ada paksaan apabila pihak yang membuat perjanjian tidak berada di bawah ancaman baik dengan kekerasan jasmani maupun upaya yang bersifat menakut-nakuti sehingga yang bersangkutan terpaksa menyetujui perjanjian tersebut. Pihak pengusaha atau pemberi kerja diberikan kebebasan untuk menentukan akan membuat atau tidak membuat perjanjian dengan pihak pekerja. Di sisi lain, pihak pekerja juga diberikan kebebasan untuk menentukan apakah ia akan menerima take it atau menolak leave it perjanjian kerja yang sudah dibakukan tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam perjanjian baku ini, dalam praktiknya tidak dapat memenuhi kebebasan dalam membuat isi karena perjanjian tersebut sudah ditentukan salah satu pihak pengusaha yang dimana dapat membuat salah satu pihak mendapatkan masalah berupa kerugian karena salah satu pihak cenderung akan lebih mengatur terkait isi perjanjiannya dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Akan tetapi pengusaha yang akan membuat perjanjian kerja baku tersebut harus tetaplah terpaku terhadap undang-undang yang berlaku. Perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah jenis perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis perjanjian lain. Secara umum, perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan juga harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yang menentukan sifat unik dari perjanjian asuransi. Asas dan prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi yaitu berdasarkan asas konsensual, kebebasan berkontrak, mengikat, asas kepercayaan, asas persamaan, keseimbangan, serta asas kepastian hukum dan itikat baik. Sedangkan prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi yang terpenting adalah itikat baik kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung, serta keseimbangan yang artinya penanggung dapat menggantikan ganti rugi kepada si tertanggung sesuai apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.
Dalam perjanjian asuransi memiliki prinsip di dalamnya, maka selain asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut. A. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. B. Prinsip intikat baik atau utmost good faith. C. Prinsip keseimbangan atau indemnity principle. D. Prinsip subrogasi atau subrogation principle. E. Prinsip sebab akibat atau causality principle. F. Prinsip kontribusi atau contribution principle. J. Prinsip causa proximal atau cause principle. Dan yang terakhir H. Prinsip follow of fortune dalam reasuransi. Perjanjian asuransi tidak dapat dilaksanakan apabila belum terjadi resiko pada si tertanggung. Namun, perjanjian tersebut dapat dilaksanakan hanya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada si tertanggung. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian asuransi tidak terpengaruh oleh ketentuan pasal 1320 KUH Perdata karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian. Dan apa yang diperjanjikan adalah suatu yang khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.